teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Ira Mirawati dalam acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi dari Universitas Padjadjaran. Seperti biasa, pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang riset-riset yang telah dilakukan oleh dosen-dosen di Universitas Padjadjaran. Dan tema kita kali ini menarik banget ya, buat kita yang peduli pada keselamatan diri tapi juga pengen fashionable gitu. Jadi kita akan berbicara tentang bahan pakaian atau bahan tekstil yang tahan api tapi terbuat dari bahan alami. Memungkinkan gak sih? Karena kan kayaknya kita kepikirnya tuh dari zat kimia atau sintetis gitu ya kalau untuk yang bisa menahan api. Nah, di sini sudah hadir bersama kita salah satu peneliti kebanggaan Unpad, Dr. Asri Penny Wulandari. Halo Bu Asri. Halo Teh Ira. Oke, senang sekali nih sudah hadir Ibu, menyempatkan di tengah berbagai kesibukannya untuk hadir di sini. Nah, Bu, supaya afdol boleh memperkenalkan diri mungkin ke teman-teman, Bu. Oke. Halo teman-teman, saya Asri Penny Wulandari, dosen dari Departemen Biologi FMIPA Unpad, dan kebetulan saat ini saya juga diamanahi sebagai Kapusdi Bioprospeksi Serat Alam dan Sumber Daya Hayati. Oke. Jadi itu pusat studinya memang mengkaji tentang serat alami ya Bu. Betul, ya, serat alam. Jadi memang kepakarannya di sini begitu ya, Ibu Asri. Baik teman-teman, nah kita akan mulai diskusi nih. Sebenarnya seperti apa penelitiannya Bu? Tapi saya pengen tahu dulu latar belakang Ibu meneliti ini gimana Bu? Ada fenomena apa tingginya orang yang butuh bahan pakaian tahan api atau gimana Bu? Ya, penelitian ini sebenarnya udah prosesnya panjang. Jadi awal-awalnya saya meneliti rami itu memang karena bidang saya sebetulnya mikrobiologi, yang berhubungan dengan mikroorganisme, jamur, bakteri dan sebagainya. Jadi pada saat kita awal-awal menelaah bahwa mengapa teknologi rami ini masih terlalu mahal sehingga biaya harga jual kain rami itu relatif mahal sekali gitu. Pada saat saya telaah memang ternyata proses produksinya itu menggunakan teknologi energi panas, bahan kimia dan sebagainya, prosesnya panjang sekali. Sehingga saya bisa menyadari ini sebetulnya bisa ada alternatif teknologi yang lebih murah. Bidang saya mikrobiologi, ya saya gunakan mikroba ya. Nah, saya cukup meneliti dari sekian banyak isolat yang saya dapatkan dari alam, yang kebetulan dari limbah rami juga. Saya isolasi, saya screening, dapatlah saya mikroba yang paling rakus untuk memakan getah raminya. Yang sebelumnya secara kimiawi akhirnya bisa digunakan alternatif yang istilahnya biodegamming. Jadi awal dari pengembangan bidang mikrobiologi ke aspek tanaman rami ini berawal dari situ. Jadi kajian enzim-enzim dan sebagainya itu ternyata mengarahkan kepada potensi serat yang kualitasnya bagus. Berarti udah panjang dari sejak bertahun-tahun yang lalu prosesnya Bu? Ya, roadmap penelitian saya sudah hampir 10 tahun ya. Jadi memang fokus di tanaman rami ini ya Bu. Oke. Nah, kalau berikutnya sebenarnya Bu ya, ini tuh tadi saya ketika lihat-lihat kan sebelum kita acara hari ini Teh ya, jadi saya searching dulu sebenarnya tanaman rami itu seperti apa gitu ya, karena dan ternyata yang di bayangan saya dengan wujud yang setelah saya lihat itu berbeda. Bu, boleh dideskripsikan sebenarnya tanaman rami itu tanaman apa ya Bu? Kalau di daerah Sunda mungkin disebutnya haramai ya. Untuk haramai. Beberapa masyarakat di pedesaan itu mungkin cukup mengenal haramai gitu. Sebenarnya tanaman ini adalah tanaman perdu-perduan. Jadi, bukan rumput-rumputan ya? Bukan rumput-rumputan, bukan juga tanaman besar, bukan tanaman tahunan. Jadi perdu-perduan sehingga tingginya paling tinggi adalah sekitar 3 meter dan dia tidak bercabang. Jadi lurus begitu sehingga potensi batangnya inilah yang akan kita gunakan jadi serat selulosa ya. Yang dipakai menjadi bahan tekstilnya itu nanti adalah batangnya. Ya. Ya itu jadi saya membayangkannya tuh ternyata berbeda pandangan saya. Jadi berarti kalau warga sebenarnya sudah familiar juga dengan tanaman rami ini ya Bu? Ya, sempat rami ini memang booming di 2 dekade tahun lalu ya, sempat booming sehingga untuk beberapa spot daerah seperti Lampung, beberapa Kalimantan, Sumatera dan di Jawa Barat di Garut, di Jawa Tengah ada di Wonosobo, itu sempat
booming tanaman ini dan cukup mengenal tanaman ini sebetulnya. Oh oke. Tapi itu tanamannya asli Indonesia atau gimana Bu? Sebetulnya kita banyak mendapatkan informasi banyak adalah tanaman rami cukup terkenal di daerah Cina, India, dan kemudian daerah tropis itu bagus sekali untuk bisa ditanami tanaman rami ini juga. Berarti di Indonesia sebenarnya kalau untuk dibudidayakan dia sangat cocok. Sangat cocok ya. Apa maksudnya? Tapi kalau selama ini sudah ada Bu budidaya rami? Iya. Kita saat ini yang cukup bertahan sentra rami di Jawa Tengah itu di daerah Wonosobo, di dekat Dieng. Itu cukup luas, ada sekitar hampir 15 hektar di sana. Terus kalau untuk pengolahannya tapi di daerah itu juga ada? Ya, mereka mengembangkan bahan serat kasarnya, kemudian mereka bermitra dengan produsen lain yang bisa mengolah seratnya itu menjadi produk-produk interior kalau nggak salah. Jadi kedepannya sangat potensial karena kan kalau tadi saya baca-baca juga ternyata tekstil di Indonesia juga banyak yang impor bahannya ya Bu ya? Ya, Indonesia tuh negara industri tekstil besar ya, tetapi ternyata pengimpor kapas terbesar di dunia. Jadi kalau kita pakai baju katun itu sebetulnya kita hampir 99% kita tuh impor. Jadi memang ya kita selama ini terlalu sulit untuk mengembangkan industri tekstil kalau kita tidak punya alternatif serat alam selain kapas ya. Gitu. Saya pikir pabrik kan Jatinangor ini letaknya deket sama ini ya Kecamatan Majalaya, Ciparai, Cicalengka kan banyak pabrik ya. Saya pikir bahan bakunya juga dari seputaran kita gitu Bu. Ya. Tapi selama ini sampai hari ini pun kita kalau yang bahan baku serat alam kapas itu memang kita selama ini hampir semuanya impor. Jadi sebenarnya penelitian ini juga sangat penting untuk pengembangan kedepannya supaya kita bisa menghasilkan ini ya Bu ya bahan alaminya dari Indonesia itu sendiri. Kita berusaha untuk mencari serat alternatif yang bisa dibudidayakan lokal. Kemudian ya artinya potensinya juga harus kita kembangkan ke arah bagaimana kita bisa mandiri sandang ya dengan produk bahan baku yang dari Indonesia gitu. Oke. Nah Bu, tapi kalau sebenarnya di Indonesia sendiri riset-riset tentang tanaman rami ini sudah ada atau arahnya sebenarnya selama ini yang selain yang Ibu lakukan tuh seperti apa Bu? Sebenarnya kami sudah masuk dalam suatu konsorsium rami Indonesia ya. Jadi pada intinya penelitian rami itu kita sudah bisa monitor semua. Jadi teman-teman yang meneliti di bidang budidaya, kemudian teman-teman yang meneliti tentang bagaimana pengolahan limbah, sampai kita kemarin sempat juga diberi kesempatan untuk menjadi prioritas riset nasional, sehingga kita sudah bisa merancang suatu penelitian yang dari hulu sampai hilir dan tidak terpencar-pencar seperti penelitian-penelitian yang lain ya. Jadi kita kadang mengulang penelitian yang sama begitu. Insya Allah sih sebenarnya penelitian rami ini sudah terintegrasi bersama sehingga teman-teman sudah menjadi kelompok besar di Indonesia itu untuk bisa mengarahkan penelitian rami ini bisa mencapai goalnya itu lebih ke arah produktivitas ya. Jadi tadi ya kalau ada konsorsium begitu memang sudah ada bagiannya masing-masing dan bisa saling berkolaborasi. Betul, ya Bu ya. Ini jadi mudah-mudahan bidang saya juga nanti ada konsorsiumnya ya panitia ya. Insya Allah memang itu menjadi kekuatan ya. Kolaborasi dalam konsorsium itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai bagaimana metode penelitian ini dilakukan. Oke. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Bu, saya nyontek karena ini di sini ada. Ini saya yang bikin tapi saya kudu nyontek. Oke. Ibu boleh diceritakan kalau di Unpad sendiri tim peneliti rami ini Ibu bersama siapa saja? Oh ya, teman-teman di Unpad memang kita sudah berintegrasi, berkolaborasi dengan berbagai teman-teman di Unpad ya. Ada yang dari pertanian, itu ada Bu Anda Nuraini, yaitu beliau membantu kami di khusus menyediakan benih secara in vitro kultur jaringan. Jadi rencananya bagaimana kalau kita membuat budidaya rami skala ratusan hektar, itu kita sudah menyiapkan dengan benih dari kultur jaringan. Kemudian juga ada teman-teman dari FTIP, Pak Dwi Purnomo juga terlibat juga. Kemudian Pak Yudi dari SBM juga membantu kami di arah ke arah bisnisnya, ekonomi ya. Ekonomi dan jadi
terutama teman-teman biologi juga pastinya terlibat ya di sini. Yang khusus tanaman rami ini saya minta juga PR untuk kami bagaimana tanaman rami itu secara fisiologis tanamannya itu diameternya diperbesar gitu supaya produktivitasnya rendemennya juga cukup banyak, sehingga sudah lengkap sih sebetulnya teman-teman di Unpad ini yang cukup banyak terlibat ya. Belum kita juga melibatkan banyak teman-teman juga dari BRIN, dari universitas-universitas lain, supaya ya itu konsorsium itu kita berjalan gitu. Oke. Ya. Jadi kolaborasinya itu ternyata bukan hanya se-Indonesia ya, tapi maksudnya di Unpadnya sendiri. Boleh bangga nih kamu. Jadi bekerja sama antar bidang ilmu itu sudah terjalin sehingga riset tentang rami ini bisa benar-benar dari hulu sampai hilirnya itu ada jelas gitu arahnya. Ya. Sedang kita siapkan realisasinya justru pada saat sekarang ini gitu, penelitian yang pakaian tahan api ini. Oke. Nah, Ibu kalau ini mungkin kan ada mahasiswa nih yang nonton di sini ya Bu ya. Ada pelibatan mahasiswa juga nggak Bu kalau dalam penelitian seperti ini? Pastinya ya. Pastinya banyak sekali penelitian-penelitian yang berhasil bagus atau publikasi juga bagus tuh biasanya justru dari hasil penelitian, termasuk tugas akhir mereka gitu ya. Jadi mereka dilibatkan dengan tugas akhir mahasiswa S1, S2 gitu. Kemudian juga kita melibatkan sekarang apalagi yang program matching fund itu harus kental sekali dengan program MBKM-nya. Jadi memang harus gitu tinggi pelibatannya. Betul. Nah, ini terutama agak menjadi tantangan juga untuk kami bagaimana mereka harus sebanyak mungkin terlibat dalam program-program penelitian kita. Pastinya mereka sangat-sangat berperan sekali dalam alur riset kami. Oke, baik. Jadi buat mahasiswa jangan takut bertanya ke dosennya karena siapa tahu bisa berada di bawah payung penelitian dosen. Betul. Ya Bu. Nah, kemudian tadi saya mau bertanya roadmap tapi sudah dijelaskan. Nah, kalau penelitiannya itu sendiri Bu, lokasinya apakah dia lab base atau seperti apa proses pelaksanaannya? Nah, ini sehubungan dengan roadmap juga ya. Ya. Jadi roadmap saya itu sudah panjang. Jadi ya hampir 10 tahun lebih malahan ya. Jadi ada tahapan riset dasar itu yang tadi saya mengisolasi mikroba dan sebagainya, menguji direndam pada tanaman rami itu di lab base ya. Jadi di laboratorium. Tapi pada saat sampai terapan kita masih di laboratorium. Nah, sekarang tahapannya adalah kita sudah masuk di tingkat kelayakan teknologi yang di level agak tinggi ya. Jadi sudah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini kita sudah masuk ke lapangan. Jadi dalam matching fund riset yang sekarang ini kita benar-benar menguji coba sistem fabrikasi. Sistem fabrikasi dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana kita menyiapkan tanamannya, kemudian tanaman serat kasar itu diolah betul. Kalau boleh saya tunjukkan di sini ya. Serat kasar dari tanaman rami itu kasar sekali kalau boleh dipegang. Yang ini. Nah, ini mungkin teman-teman jadi di bawah contohnya oleh Ibu Asri. Ini penelitian dasar karena itu akhirnya ukurannya pun kecil-kecil ya. Kecil-kecil, kemudian saya menguji beberapa bakteri, ternyata dengan bakteri berbeda-beda pun hasilnya beda-beda. Dan kondisi tahapan awal ini kemudian kita masuk sampai tahap bagaimana skala laboratorium serat itu sudah menjadi putih, lebih halus gitu. Nah, ini skala laboratorium dan sekarang kita sudah masuk ke skala produksi yang percontohan ya, model ya. Saya mau nanya dulu Bu, jadi saya pikirnya ini tadi di bleaching Bu. Ya, ada tahapan proses bleaching. Tapi pakai zat kimia kalau bleaching kita sedang menguji coba, ada yang bio bleaching dan chemical bleaching. Jadi kita menggunakan dua alur penelitian, chemical degaming dan chemical bleaching, termasuk juga diodegaming dan bio. Oke. Jadi ternyata bisa tanpa kimia tadi ya yang sedang diujikan. Sangat ini bisa, ya. Jadi nanti merasa lebih aman juga ketika menggunakan kalau dia memang meminimalisir zat kimia ya Bu ya. Nah, kemudian roadmap lanjutannya adalah bagaimana serat yang halus ini harus memenuhi standar untuk bisa dipintal. Jadi kalau tidak memenuhi standar dipintal ya tidak akan pernah menjadi benang. Dan ini akhirnya kita sudah bisa menjadi benang rami. Nah, kalau sudah menjadi benang rami, ini produk terbaru yang kita buatkan adalah yang untuk bahan anti api, kemudian ditendun
menjadi kain rami. Dan ini yang sedang kita proses untuk menjadi bahan pakaian tahan api. Oh, ini sama aja seperti kalau saya berbaju modis gitu ya Bu ya? Iya, ini pokoknya prosesnya seperti itu semua sistem tekstil ini ya. Oke. Tapi kelebihannya adalah yang sedang dikembangkan ini adalah dia bukan hanya fashionable ya, tapi juga tahan apinya itu ya Bu ya. Iya, untuk roadmap saat ini sampai 2 tahun yang akan datang mungkin kita belum mengarah ke tekstil fungsional ya. Tapi jadi nanti bergayanya nanti saja ya, Taika ya. Nanti nextnya pasti ada itu. Karena kita sedang fokus ke tekstil fungsional. Jadi yang untuk yang mengarah kepada mungkin kebutuhan-kebutuhan dari Pertamina atau perusahaan-perusahaan atau pemadam kebakaran sementara itu seperti itu. Tapi jangka panjangnya memang kita juga akan mengarah kepada fungsional fashion gitu ya. Iya. Kalau sekarang lebih ke ini ada permasalahan apa nanti dipakainya oleh pihak mana aja. Ya, gitu. banyak permintaan memang dari bidang kesehatan, misalkan mereka ingin baju yang antibakteri atau kalau mereka pakai baju itu kemudian kalau kena darah itu bisa langsung cepat dibersihkan seperti itu. Banyak yang hal seperti itu, atau yang sedang dalam proses pengembangan juga kita mengarah kepada fabric atau kain yang kita siapkan untuk tahan peluru. Jadi lebih mengarah ke arah yang fungsional yang sesuai kebutuhan klien gitu ya. Oke. Jadi memang tingkat kebutuhannya terhadap jenis tekstil tertentu dan kemudian dengan riset-riset ini dicoba untuk dipenuhi. Betul, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Bu mungkin boleh diceritakan karena tadi sudah dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau mitranya tuh selain sesama akademisi sebenarnya sama siapa aja juga ya Bu? Nah, kita juga peneliti dari BRIN sangat terlibat sekali ya. Teman-teman dari BRIN sangat mensupport kita penelitian terutama dalam karakterisasi sampel-sampel kami. Kemudian yang paling menantang itu adalah tahap sekarang adalah matching fund itu kita wajib bermitra dengan industri yang akan merealisasikan produk ini untuk bisa diproduksi oleh mereka gitu. Jadi intinya dengan matching fund ini kita bekerja sama dengan PT Nevorindo. Beliau yang mensupport sebagian pendanaan juga untuk bisa menghasilkan bagaimana serat yang dari kami lab tuh hanya kapasitasnya mampu sampai serat yang kualitasnya siap kintal. Tetapi mitra kami sudah bisa membantu bagaimana serat itu bisa menjadi benang. Dan akhirnya menjadi itu sampai nanti mitra juga akan membantu merealisasikan menjadi unit bajunya, prototipe-nya. Oke. Sampai mungkin juga karena mereka yang memahami distribusi dan lain-lain gitu. Karena itu yang menjadi produk yang akan mereka jual ya. Iya. Jadi mudah-mudahan juga kita jadi saya sebagai dosen juga berharap mudah-mudahan nanti bisa meneladani nih kalau riset tuh sampai gimana kebermanfaatannya nanti bermitra supaya bisa kemudian diproduksi secara lebih luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu. Betul, ya. Sekarang itu kekuatan riset adalah di kolaborasi ya. Tapi salah satu skill yang juga diharapkan oleh peneliti adalah komunikasi. Nah, bidangnya Teteh ini juga penting banget gitu ya. Kenapa komunikasi penting? Jadi saya merasa bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ada di kepala saya kepada pihak luar dan mereka bisa mengerti apa yang kita inginkan. Nah, itu ternyata skill yang sangat saya merasa itu penting sebagai periset gitu ya. Jadi bagaimana hasil penelitian yang sudah sangat luar biasa ini bisa tersampaikan ya ke publik dan kemudian mungkin mendapatkan dukungan dari berbagai pihak juga. Dan yang pasti mitra bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kita bisa membantu mereka untuk dengan teknologi kita gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tentang metode-metodenya. Nah, berikutnya kita akan bahas secara spesifik tentang hasil dari riset ini. Ya, oke. Nah, Bu, saya pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga sedikit sebenarnya dari rami ini. Zat apanya tuh Bu yang bisa membuat tahan api? Maksudnya dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya? Iya, prosesnya sebetulnya kita sekarang sedang membuat skala agak banyak ya, puluhan meter kain ini. Selanjutnya kita juga dibantu oleh PT Diamatic International, Chemical International. Perusahaan itu adalah perusahaan yang
spesifik membantu kami dalam bagaimana mengcoating, melapisi dengan berbagai fungsi fungsional untuk kain-kain. Dan salah satunya mereka membantu kami dan penelitian juga kalau kain rami diberi bahan kimia tertentu, apakah betul dia menjadi tahan api. Dan jadi memang tidak hanya kain seperti ini, kita harus ada tahapan finishing disebut coating itu gitu. Jadi keseluruhan proses itu yang membuat akhirnya si kain rami ini tahan terhadap api gitu ya, Bu? Betul. Nah, saya juga pertanyaannya, jadi yang dimaksud dengan tahan api itu sebenarnya seperti apa, Bu? Apakah kita ada api tidak terbakar bisa berjalan di atas api? Nah, itu menarik sekali ya. Ini memang menjadi standar kami ya, penelitian ini bagaimana ini layak menjadi pakaian tahan api. Itu ada kan uji cobanya. Jadi setelah di coating kita mengujinya dengan sumber api. Nah, pada saat diuji dengan sumber api minimal kalau kita dekatkan api di kain itu 7 detik, api tidak menyambar kain, itu sebenarnya sudah bagus. Oh iya, karena kan kain itu sangat mudah ya, Bu, ya terbakar ya. Apalagi ini kan selulosa ya. Jadi kalau kain tanpa diberi bahan coating, begitu kena api kan dia langsung terbakar. Betul. Tapi kalau setelah di coating ini, jadi kita dekatkan sumber api, dia hanya mungkin sedikit gosong gitu ya. Tapi setelah sumber apinya kita naikkan selama 7 detik, dia tidak membakar, berarti kualitasnya sudah cukup baik. Dan hasil penelitian kami itu menunjukkan bahwa api itu dalam 0 detik pun tidak membuat kain ini terbakar. Jadi sudah sangat bagus. Jadi di bawah standar yang selama ini apinya padam ini ya, Bu, ya, tidak menjalar, tidak merambat ya. Oke. Jadi sebenarnya sudah jauh di bawah angka yang ini ya, Bu ya. Sudah kita anggap aman dalam proses risetnya begitu ya. Oke, tinggal nanti tadi makanya bermitra untuk produksinya nanti seperti apa. Betul, ya, Bu ya. Sekarang sedang masuk tahap bagaimana masuk garment. Jadi ini ada teman-teman dari Sekolah Politeknik Tekstil di Jalan Ahmad Yani itu. Beliau ada yang ahli garment dan mereka yang akan mengembangkan bagaimana baju ini bisa dijadikan satu pakaian yang sudah punya karakter tahan api. Jadi untuk penghindaran ya, Bu, penyelamatan pertama ketika ada bencana yang berkaitan dengan api tadi, terutama fungsionalnya mungkin itu ya, Bu ya. Oke. Nah, jadi kegambar ya sekarang seperti itu ternyata cara kerja tahan api dari kain serat rami ini. Nah, tadi udah dijelaskan kalau kata Bu Asri. Jadi kalau untuk sekarang saudara-saudara sekalian gunanya untuk kebutuhan fungsional dulu sesuai dengan kebutuhan dari klien. Karena saya mau nanya tadi, kemungkinan bisa dibuat fashionable enggak, Bu? Sangat ya, ini juga permintaannya banyak ya sebetulnya dari beberapa calon mitra yang ingin menggunakan kain rami untuk fashion gitu, karena fungsinya banyak sekali. Tapi kita coba prioritaskan dulu klien-klien yang memang nilai fungsionalnya itu saat ini harus import dan harganya mahal, terutama seperti juga yang baju TNI gitu ya. Kain ini juga masih impor ya. Kita coba mengarah ke pemenuhan yang market-market yang sifatnya khusus. Setelah itu boleh nanti keterlibatan teman-teman mungkin sangat diharapkan supaya percepatan kita ke arah tekstil fashionnya itu juga bisa cepat terpenuhi gitu. Diharapkan sih memang tahun 2030 kita sudah bisa mengejar minimal untuk pemenuhan dalam negeri ya. Amin. Dan mudah-mudahan jadi terpenuhi kebutuhan dari bahan bakunya dan juga produksinya semakin bisa gitu diperbanyak, diaplikasikan kemana ya. Semangat terus ya, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya saya masih punya banyak pertanyaan nih, Bu. Karena seru banget gitu ya kalau kita melihat riset yang hasilnya tuh ada nyata di depan mata gitu dan kebergunaannya tuh langsung kerasa gitu ya, Bu ya. Nah, tapi saya tetap terus akan bertanya tentang monetisasi ya. Tadi sebenarnya sebagian juga udah mulai dibahas. Nah, tadi kan konsumennya terutama adalah klien-klien yang memang secara fungsional membutuhkan bahan kain tahan api. Nah, kalau tadi kembali lagi, sebenarnya kalau diproduksi, Bu, wilayah di Indonesia yang mana yang paling memungkinkan untuk produksinya?
Kalau produksi kita mulai dari budidaya dulu ya. Budidaya sebetulnya dengan karakter iklim Indonesia itu dimanapun sebetulnya memungkinkan. Jadi memang menanam rami itu perlu curah hujan yang tinggi, tetapi akan lebih bagus untuk kualitas seratnya kalau dia ditanam di daerah pegunungan sekitar 500 dpl. Itu akan membuat kualitas seratnya bagus untuk menjadi bahan tekstil. Jadi Indonesia punya potensi dimanapun yang daerahnya curah hujannya tinggi, itu menjadi potensi untuk pengembangan rami. Karena rami ini juga, kalau saya nggak salah ya Bu, dia kan perdu-perduan, maksudnya ya kalau bahasa Sunda teh gimana ya istilahnya, bisa mudah tumbuhnya gitu. Sangat mudah. Kadang kalaupun tidak diurus pun tetap tumbuh gitu ya. Hanya mungkin kualitasnya agak berkurang untuk dijadikan bahan serat rami. Tapi dia kalau tidak kita kelola pun terus menerus akan tumbuh begitu. Tapi kalau tadi hasil riset dari teman-teman di pertanian akan menghasilkan yang lebih tadi ya Bu ya, kualitasnya baik ya Bu ya. Yang teman pertanian itu lebih untuk penyediaan benihnya ya. Benihnya. Ya karena kita akan mengejar ke skala penanaman rami sampai ratusan hektar. Jadi kalau kita mengandalkan benih yang alami dari akarnya atau rhizome istilahnya, itu jumlahnya terbatas. Oh, dia dari akar bukan dari biji ya? Bukan. Lebih disebutnya rhizome ya. Yang kita gunakan selama ini untuk benih penanaman raminya. Iya, kebayang kalau nunggu itu ya Bu ya, untuk skala massal gimana ya. Oke. Nah, kalau tadi sebenarnya juga sudah dibahas ya, sebenarnya kalau pihak-pihak yang diperlukan dari sisi produksi dan marketing itu selain tadi kalau bermitranya dengan siapa saja ya Bu nanti ke depannya gitu? Ya, pastinya kita akan bermitra dengan PT Nevorindo yang akan memproduksi pakaian ini. Jelasnya nanti PT Nevorindo ini yang akan membuat jaringan baru untuk target pasarnya. Bisa saja nanti pemadam kebakaran atau istilahnya TNI, kemudian kelompok-kelompok pekerjaan yang mengarah kepada sumber-sumber bahaya dari api itu masih banyak sekali gitu. Jadi itu nanti kita akan mengarah kepada pencarian, walaupun permintaan itu banyak ya, kita coba optimasikan nanti siapa yang akan bisa menjadi mitra lanjutan supaya market ini bisa benar-benar produksi ini bisa benar-benar sampai menjadi diterima oleh pasar betul. Ya, sekarang juga udah diinisiasi banyak sekali kolaborasinya, mudah-mudahan nanti semakin berkembang luas. Sampai end usernya tuh harus jelas nanti ya. Saya seneng gitu ya dan membayangkan ke depannya riset ini akan terus berkembang, dan tadi cita-cita bahwa Indonesia memproduksi sendiri dari mulai bahan baku sampai sudah jadi bahan tahan api gitu ya Bu ya, bahkan sampai jadi bentuk ini ya. Itu kita memang mimpi kami adalah kita akan membangun sistem manufacture rami itu ya, jadi dari hulu sampai akhir itu benar-benar terintegrasi, dan benar-benar dari matching fund ini sebenarnya tahapan kami mengintegrasikan proses tanam sampai proses pengolahan serat sampai benang sampai kain dan akhirnya sampai produk. Ini pembuktian dalam riset ini memang tantangannya besar sekali. Aduh, mudah-mudahan tercapai ya Bu, insya Allah ya Bu. Insya Allah tercapai. Sedang berjuang sampai saat ini nih, detik-detik monef. Jadi kalau kita penelitian tuh pasti ada namanya monitoring dan evaluasi ya Bu ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi bincang-bincang kita sudah membahas semuanya penelitian tentang bagaimana menghasilkan bahan tekstil tahan api dari serat rami bersama Dr. Asri Penny Wulandari. Nah, untuk menutupnya saya mungkin punya permintaan kepada Ibu Asri. Ibu Asri, sebenarnya harapan Ibu mungkin terhadap pemerintah atau terhadap pihak-pihak lain terhadap riset ini seperti apa Bu? Ya, pada intinya dalam rancangan roadmap jangka panjangnya gitu ya, diharapkan memang walaupun banyak pihak sudah banyak mendukung, misalkan andaikan saya ingin mengembangkan lahan, beberapa pihak sudah bersedia untuk menyediakan lahan. Tapi memang perlu kebijakan-kebijakan lain yang mendukung bahwa kita sudah berhasil nih membangun suatu sistem manufacture yang walaupun masih skala terbatas, tapi dan potensinya sudah bisa direalisasikan. Kita ingin juga ada bantuan dari pihak pemerintah atau dari banyak investor yang terlibat langsung
supaya proses pengembangan dari Rami ini bisa menjadi skala industrial gitu ya. Dan juga saya juga mengharapkan, karena di dalam prosesnya pun saya membangun startup ya. Jadi bagaimana bekas mahasiswa kami, alumni Unpad itu menjadi pengusaha-pengusaha yang memang basisnya di Rami gitu. Kita siapkan ke arah sana, dan itu juga perlu dukungan sekali ya dari aspek bagaimana pengembangan bisnis mereka, kemudian sampai bagaimana skill sebagai pengusahanya. Seharusnya itu menjadi suatu konsep besar, sehingga kita sudah tinggal menjalankan saja, tinggal duplikasi, modeling, dan scale up gitu. Oke. Amin ya, mudah-mudahan tadi terlaksana semua. Jadi sinerginya nanti bukan hanya dari akademisi, terus juga kemudian dari industri, termasuk juga kebijakan dari pemerintah. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Asri, senang sekali atas bincang-bincang kita yang sangat menarik di pagi hari ini. Dengan demikian kita sudahi bincang-bincang kata kali ini dalam Heart Talk. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.